Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Rivalitas Pedagang Soto. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman penjual soto di alun-alun kota yang harus bersaing dengan tetangganya yang sama-sama berjualan soto. Sebut saja namanya Pak Restu. Beliau melihat tetangganya yang sedang sakit-sakitan selama hampir setengah tahun lamanya ada di rumah dan tidak bisa berjualan kembali. Entah karena sakitnya apa. Nah, ini yang akan saya ceritakan. Tetangganya ini namanya Pak Anom. Pak Anom juga berjualan soto yang sama-sama di alun-alun kota. Sebagai tetangga, Pak Restu dan Pak Anom terbilang sebagai orang yang baik. Tapi kebaikan keduanya hanya sebuah perilaku yang ditutup-tutupi Pak Anom. Awal kisahnya di tahun 2013. Pak Restu memulai usahanya dari lapak yang ditinggalkan saudaranya. Nah, di sebelahnya kurang lebih 20 meter itu ada warung soto lain, yang ternyata warung sotonya Pak Anom. Pak Anom sudah lama berjualan dari kisaran tahun 2007, sedangkan Pak Restu baru memulai berjualan dari tahun 2013. Pak Anom yang secara masakannya luar biasa, jadi banyak pelanggan yang datang untuk merasakan sotonya Pak Anom. Pak Restu yang melihat warung sotonya Pak Anom selalu ramai dan merasa kalau Pak Anom ini mempunyai resep yang enak. Nah, Pak Restu ini belajar dari Pak Anom. Pak Anom, boleh ndak saya dapat ilmu dari Bapak? Soalnya saya rasakan sendiri kalau sotonya Pak Anom ini enak. Pak Anom yang melihat keinginan dari Pak Restu, dan juga Pak Anom melihat Pak Restu yang dulunya kuli serabutan mempunyai keinginan berjualan. Akhirnya resep sotonya pun dibagi, tapi tidak semuanya, hanya sebagian saja. Pak Restu yang sudah punya fondasi dasar, karena dulu dirinya pernah ikut kerja di salah satu warung makan, yang kebetulan juga warung soto. Nah, resep dari Pak Anom ini dipadukan dengan resep soto yang pernah dia pelajari dulu. Dia lakukan satu demi satu resep dicampur. Pak Restu yang memulai usahanya di tahun 2013. Resep dari Pak Anom yang dipadukan dengan resep sebelumnya membuat para pelanggan berdatangan. Membludaknya pelanggan sampai warungnya penuh itu berlanjut terus-menerus sampai 1 tahun lamanya. Sampai di tahun 2014, warung sotonya Pak Restu dikenal di alun-alun. Kalau tidak warungnya Pak Anom, ya warungnya Pak Restu. Keduanya sangat dikenal dengan rasa sotonya yang enak. Namun Pak Anom yang merasa pernah memberikan resep kepada Pak Restu itu tidak suka karena merasa dirinya tersaingi. Pak Anom yang datang ke warungnya Pak Restu pun bilang, "Saya datang ke sini bukannya saya itu senang karena usahanya sampean maju. Tapi semenjak sampean buka soto seperti saya kok merasa pelanggan saya itu banyak yang lari ke sampean." Lah terus kenapa? Ya gini, maaf ya, bukan saya nggak suka, tapi terus terang saya merasa tidak suka sama sampean. Maksudnya gimana, Pak? Saya tidak suka sampean mendapatkan resep dari saya terus sampean jualnya dekat saya. Walah, soal itu. Ya iyalah, makanya saya minta sama Pak Restu, ya mbok jualan itu jangan ngambil pelanggan saya, cari pelanggan yang lain. Maaf Pak, demi apapun, saya tuh ndak pernah yang namanya ngambil pelanggan sampean. Orang mereka itu yang datang sendiri, dan saya pun tidak pernah bilang siapapun dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain, jangan ke tempatnya Pak Anom ya. Saya ndak pernah bilang seperti itu Pak, jangan berprasangka buruk kepada saya. Saya tidak berprasangka buruk,
tapi itu kenyataan. Pelanggan saya itu hampir sebagian besar ke warung sampean. Apa jangan-jangan sampean pakai penglaris, punya hal-hal gaib yang saya tidak tahu? Astagfirullah, saya jadi orang itu bukan orang yang suka hal-hal klinik, apalagi pakai penglaris. Soal gaib itu tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan oleh syariat agama. Sampean kan tahu kita sebagai tetangga, kita yang jamaah bareng di musola. Sampean sampai tega bilang saya kalau saya ini pakai penglaris, saya pakai media gaib. Biasanya kayak gini Pak Restu, sampean itu kan awalnya biasa-biasa saja, tapi sekarang sudah bisa kayak gini, udah punya usaha warung soto di alun-alun. Ya jujur saya itu ndak suka sama sampean. Kalau sampean mau ambil pelanggan saya, jangan di depan mata saya. Camkan itu Pak. Terus saya harus bagaimana Pak? Saya harus bagaimana? Ya sampean itu pindah, jangan di dekat-dekat jualan saya. Terserah, Pak Restu mau di belakang alun-alun, mau dimanapun, yang penting jangan di dekat warung saya. Singkat ceritanya, daripada menimbulkan pertengkaran, akhirnya warung sotonya Pak Restu pindah yang berjarak kurang lebih 1 kilo dari warung yang lama. Walaupun sudah jauh dari Pak Anom, tapi tidak membuat warung sotonya Pak Restu ini sepi pembeli. Bahkan ada yang bertanya, kenapa sampean kok pindah? Di alun-alun kan ramai banget, banyak pengunjung yang datang. Pak Restu pun menjawab pertanyaan dari pengunjung itu. Saya bukannya nggak mau di sana. Tempat yang di sana itu diambil sama adik saya. Nah, saya itu kan numpang, jadi saya pindah ke sini. Dengan alasan seperti itu, padahal Pak Restu memang disuruh pindah, disuruh menjauh dari warung sotonya Pak Anom. Tapi itu alasan Pak Restu bilang ke pelanggan yang datang ke warung sotonya. Semenjak pindah tempat saat itu, banyak orang yang memang mencari warungnya Pak Restu. Bahkan ada yang menanyakan ke adiknya Pak Restu yang memang lapak lama itu digunakan untuk jual es. Adiknya yang ditanya pun menjawab kalau Pak Restu pindah di belakang alun-alun. Pelanggan itu datang semuanya. Satu persatu pelanggan yang dulu ada di alun-alun, mereka kembali lagi dan diikuti pelanggannya Pak Anom. Loh, bukannya mereka itu pelanggannya Pak Anom? Yang membuat Pak Restu itu sampai bingung. Dan itulah yang membuat Pak Anom datang lagi ke tempat Pak Restu dan membuat isu yang tidak-tidak. Pak Restu, kenapa sampean itu ngeyel banget sih? Sampean kan sudah saya suruh pindah, tapi kok pelanggan saya itu malah masih banyak kesini. Itu gimana? Apa sampean sengaja bilang kalau warung saya itu nggak enak? Saya ndak bilang kayak gitu Pak. Saya pun tidak pernah menarik siapapun, apalagi pelanggan Pak Anom. Ya kalau orang mau merasakan di saya, monggo. Mau merasakan di sampean ya monggo. Saya itu ndak pernah bilang ke siapapun, rasa soto saya itu lebih enak dari sampean. Saya ndak bilang seperti itu, tapi orang-orang yang datang, yang bilang sendiri dan saya pun dengar sendiri, soto di tempatnya saya lebih enak daripada di tempatnya sampean. Sampean Pak Restu pasti menggunakan penglaris. Sampean sudah pernah nyuruh saya pindah, ini dan lagi sampean bilang ke saya kalau menggunakan penglaris. Saya orangnya itu terima Pak, tapi kalau terus-terusan Pak Anom tidak senang dengan saya. Kita memang tetangga Pak, tapi kalau sampai seperti ini, menuduh saya menggunakan penglaris dan sebagainya. Mungkin kemarin-kemarin saya terima, mungkin saat ini pun saya terima. Tapi kalau nanti datang ke sini terus menimbulkan masalah lagi dengan saya sudah menjauh dari warung sampean, tapi kenapa tetap saja cari masalah dengan saya? Keduanya yang tinggal bersebelahan hanya berjarak 7 rumah. Di lingkungan rumah Pak Anom menggosipkan atau memfitnah kalau sotonya Pak Restu itu ada penglarisnya, yang membuat tetangganya itu ada yang termakan omongannya Pak Anom. Sampai mereka itu enggan lagi membeli di tempatnya Pak Restu. Para tetangganya yang melihat apa yang dimiliki Pak Restu. Semenjak berjualan soto memang secara perekonomian itu perlahan berubah lebih baik dari sebelumnya. Sekarang Pak Restu punya kulkas, rumah direnovasi, bahkan membeli motor secara kontan.
membuat hasutan itu semakin menjadi-jadi. Tuh kan Pak, Bu, Pak Restu sekarang sudah beli motor baru. Kalau ndak pakai pesugihan itu dari mana uangnya? Rumahnya sudah dirapikan. Dulu yang pakai semen biasa sekarang sudah keramik kan? Pak Restu yang dituduh seperti itu oleh Pak Anom lewat tetangganya, dirinya hanya bisa mengelus dada. Sampai suatu ketika, setelah fitnah yang dilakukan Pak Anom kepada Pak Restu, setelah kejadian itu Pak Restu merasakan hal-hal ganjil di warung sotonya. Yang pertama, dia buka warung soto setiap hari, setiap waktu. Pelanggan-pelanggannya itu secara tiba-tiba tidak datang lagi. 1 hari, 2 hari itu tidak dirasakan oleh Pak Restu. Apa mungkin karena cuaca yang sering dingin, jadinya pelanggan enggan ke sini? Atau mungkin ada hal-hal lain? Pak Restu tidak begitu berpikir kalau semuanya itu ada hal-hal ganjil. Tapi 1 minggu, 2 minggu terus-menerus diamati, dilihat dan direnungkan, kok warung sotonya saya akhir-akhir ini kok sepi? Apa orang-orang sudah bosan sama soto saya? Istrinya Pak Restu pun sempat bingung, tidak biasanya seperti ini. Kok aneh ya Bu? Aneh gimana Pak? Sudah 2 minggu ini kita jualan soto dari pagi sampai malam ini belum ada 10 porsi yang terjual Bu. Tidak seperti biasanya yang banyak pelanggan datang. Benar juga ya Pak, dari kemarin sepi pembeli. Gimana ini Bu? Tapi pelanggan-pelanggan kita kok banyak yang datang ke warungnya Pak Anom ya Bu? Biasanya mereka kan kesini, kok mereka kesana. 2 minggu renungan sama istrinya ini berlanjut ke minggu ketiga dan minggu keempat. Selama 1 bulan keadaannya sepi terus. Istrinya Pak Restu yang merasakan 1 bulan penuh serasa sepi warung sotonya. Bahkan sotonya banyak yang dibuang, bahkan terkadang dibagikan ke tetangga. Satu waktu mungkin hampir 2 bulan lamanya, warung sotonya Pak Restu ini sepi. Pak Restu sampai bilang sama istrinya, Bu, kalau kayak gini terus keadaannya, sementara kita tutup dulu aja Bu. Soalnya ya kita sering belanja daging, apalagi sering kita makan sendiri dan kadang kita bagikan ke tetangga. Gimana Bu kalau kita tutup dulu? Kalau kita tutup terus, anak-anak mau jajan dapat dari mana Pak? Sementara Bapak usahanya kan cuma di warung soto ini. Iya juga sih. Terus gimana Bu? Setiap hari pendapatan itu kecil dan lebih banyak pengeluaran. Kalau lama-kelamaan seperti ini bisa gulung tikar Bu. Pesan Bapak sama Ibu, mumpung belum gulung tikar ya kita mending rehat dulu. Coba cari tahu selama 3 bulan ini kok warung sotonya Bapak setiap harinya sepi. Pasti ada sebab-sebabnya kan? Apa dari sajiannya, apa dari tempatnya, soalnya Bapak bingung Bu, kenapa kok bisa sepi terus selama berbulan-bulan? Mendengar keluhan suaminya ini, istrinya Pak Restu pun tanpa seizin Pak Restu, ternyata datang ke salah satu kiai setempat untuk menanyakan tentang keluhan suaminya. Beberapa hari setelah tutup warung, istrinya yang datang ke tempat Pak Kiai, dia bilang sama suaminya, Pak, maaf ya Pak, saya tadi baru ke tempat Pak Kiai Agus. Nah saya nanya tentang keluhan Bapak, tentang resepnya apa, tentang warung makannya, dan apa tentang kebersihannya. Nah ini bahaya Pak, katanya tempatnya Bapak itu kok gelap sekali. Maksudnya gimana Bu? Gelap itu ya tidak terlihat, ada orang yang sengaja menutup. Walaupun kita buka itu, orang-orang gak bakal tahu kalau kita buka warung. Ya paling-paling ada yang datang, tapi semua itu gak bisa maksimal, karena orang yang sengaja jahil sama kita, orang yang tidak suka dengan kita Pak. Terus yang sengaja berbuat jahat ke warung kita siapa ya Bu? Ibu gak tahu, soalnya Pak Kiai itu bilang sama saya. Dia juga tidak mau bilang siapa tentang orang yang sudah mengirim hal gaib yang bisa menutup warung kita. Pak Restu setelah mendengar jawaban dari istrinya, keesokan harinya mereka datang secara langsung ke tempat Pak Kiai. Maaf Pak Kiai, tentang tempat yang gelap itu maksudnya gimana?
Ini semua ada sesuatu yang di depan warung soto milik sampean, Pak. Sesuatu gimana? Ya, pokoknya ada yang sengaja menaruh hal-hal negatif, hal-hal gaib itu di depan warung sampean. Setelah Pak Restu mendengar hal tersebut, dia meminta tolong kepada Pak Kiai. Saya mau minta tolong, Pak, bantu saya. Kalau warung sotonya ini tutup terus, anak-anak saya, keluarga saya mau makan apa, Pak? Sementara itu satu-satunya usaha saya, Pak. Tolong bantu saya agar usaha saya ini bisa lancar kembali. Insya Allah kalau Allah mengizinkan ya, Pak, saya bantu. Pak Kiai yang memang sudah tahu latar belakang warung sotonya Pak Restu. Pak Restu diberikan 1 botol air mineral, tapi air itu sudah dicampur garam, yang tujuannya untuk menyingkirkan pengaruh negatif yang ada di depan warungnya soto. Air ini nantinya dicipratkan ke sekeliling warung sembari baca ayat kursi. Itu saja, Pak Kiai. Iya, begitu saja. Kalaupun ada yang sengaja mengirim, ya mungkin kalau Allah mengizinkan, bisa jadi itu akan menyerang balik pengirimnya. Tapi jangan pernah berharap kalau sihir itu nanti balik ke pelaku. Loh, iya nggak bisa gitu dong, Pak. Mereka harus menerima akibatnya. Tungkas istrinya Pak Restu. Kita ndak boleh mendendam. Biarkan Allah yang membalas perbuatan orang-orang yang sudah syirik terhadap ibu dan bapak Restu. Singkat ceritanya, mungkin hampir seminggu lebih semenjak air itu dicipratkan ke sekeliling warung. Saat Pak Restu beserta istrinya ini bersih-bersih, di situ ada salah satu pelanggan yang kebetulan lewat. Pak, Bu, kemana aja? Kok baru kelihatan? Iya, kemarin saya rehat dulu, Mas. Sebentar. Rehat kok lama sekali, sampai saya kira tidak berjualan lagi. Maksudnya gimana, Mas? Sudah lama gimana? Ya sudah lama, Pak. Sampean kan sudah sebulan lebih kayaknya. Saya melihat warungnya tutup terus, dan setiap saya kesini pasti tutup. Mas jangan ngarang deh. Saya sama suami saya tutup warung tuh baru 3 mingguan. Tapi sampean bilangnya sudah sebulan, itu dari mana ceritanya? Tapi saya lihat sendiri, Bu, kalau warungnya sotonya Pak Restu 1 bulan tidak berjualan. Tapi saya itu baru libur belum ada setengah bulan. Iya sudah, terserah Ibu sajalah. Tak hanya 1 orang 2 orang saja, Pak Restu yang melihat orang sekitar yang juga termasuk pelanggannya. Pak Restu menanyakan ke orang itu, apa benar yang dilihat orang-orang ini kalau 1 bulan warung sotonya ini tutup? Jawaban dari orang itu pun sama dengan pelanggan yang pertama. Hampir lebih dari 4 orang yang mengatakan sama kalau warungnya Pak Restu ini tutup 1 bulan. Yang membuat Pak Restu keheran-heranan, ternyata benar apa yang disampaikan Pak Kiai. Ada hal-hal yang menutupi warung sotonya Pak Restu. Nah, setelah hari itu, Pak Restu membuka warung sotonya lagi. Awal-awal dia buka warung sotonya tidak langsung rame. Tapi dari satu mulut ke mulut yang lain, beberapa hari setelah Pak Restu buka warung, mungkin setelah seminggu, pelanggan-pelanggan itu balik lagi. Semua terasa kembali normal lagi. Dan bukan hanya itu, hampir 2 bulan pelanggannya itu seperti terhipnotis, atau seakan-akan ada magnet tersendiri yang membuat pelanggan itu seakan-akan menuju ke tempat Pak Restu, yang membuat Pak Restu merasa ada yang aneh. Pak Restu sendiri tidak enak juga sama Pak Anom, karena pelanggannya itu ke tempat dirinya. Pak Restu yang mengenal orang-orang yang sering ke tempatnya Pak Anom, dan ciri-ciri mobilnya, wajah itu pun semua pelanggannya Pak Anom. 3 bulan itu benar-benar normal kembali. Kejayaan warung sotonya Pak Restu benar-benar mengalahkan warungnya Pak Anom. Namun di balik kesuksesan Pak Restu, Pak Anom sudah tidak membuka warung sotonya lagi karena keadaan sakit-sakitan. Pak Restu yang sebagai tetangga menjenguk bersama istrinya, melihat kondisi Pak Anom yang sakit itu tidak jelas. Sudah diperiksakan dari beberapa dokter, yang katanya istrinya itu aneh, tidak jelas,
Ada yang bilang itu lambung, ada yang bilang katanya liver. Tapi semua obat yang sudah diberikan dari dokter itu tidak membuat keadaan Pak Anom membaik, malah semakin hari semakin memburuk. Perutnya yang mengeras, wajahnya juga semakin pucat. Setiap hari selalu kesakitan dan semua obat tidak membuatnya pulih. Pak Restu sempat menanyakan ke istrinya Pak Anom, apa mungkin ada hal-hal yang di luar nalar, yang barangkali ada hal-hal gaib yang mungkin membuat suaminya ibu itu seperti ini. Nah, istrinya Pak Anom ini memang tidak percaya dengan hal-hal mistis. Tapi karena saran dari Pak Restu, akhirnya istrinya ini meminta istrinya Pak Restu untuk diantar ketemu Pak Kiai. Dan ternyata semua itu karena perilakunya sendiri. Sihir yang pernah dilakukan ke orang lain justru menempatkan dirinya sendiri. Nah, ini yang membuat kondisinya Pak Anom susah untuk disembuhkan. Pak Kiai juga menjelaskan seperti itu ke istrinya Pak Anom dan membantu untuk menghilangkan pengaruh sihir di tubuhnya Pak Anom. Setelah dibantu oleh Pak Kiai, keadaan Pak Anom semakin membaik dan akhirnya Pak Anom pun mengakui kalau dirinya yang pernah melakukan hal kotor terhadap Pak Restu. Pak Restu sendiri yang mendengar pengakuan dari Pak Anom sempat kaget dan tidak menyangka sama sekali. Astagfirullah. Kalaupun saya memang salah, ya saya minta maaf sama sampean. Saya yang salah, saya sudah melakukan hal-hal gaib dengan menaruh sesuatu di tempat sampean. Saya minta maaf, Pak. Setelah kondisi keduanya ini sudah kembali sebagai tetangga yang baik, Pak Restu meminta Pak Anom untuk membuka kembali warung sotonya. Tapi waktu itu Pak Anom yang sudah tidak punya modal lagi, karena memang sudah bolak-balik ke rumah sakit terus-menerus, yang akhirnya modal usahanya ini habis dan tidak bisa buka warung kembali. Pak Restu yang melihat keadaan itu dengan diam-diam dia memberikan sebagian uangnya untuk bisa membuat warung sotonya itu berdiri lagi. Dengan pinjaman dari Pak Restu, Pak Anom kembali membuka warung sotonya. Dan selama hampir 1 tahun pinjaman dari Pak Restu ini bisa dikembalikan. Keduanya sampai sekarang masih jualan dengan damai. Dan akhirnya cerita pun selesai di sini. Sampai jumpa di cerita-cerita horor lainnya dari channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.